Selamat pagi anak-anak kelas 3 SD Metodis Jakarta. Kembali lagi dalam materi tematik kita pada hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Nah, saat ini kita akan masuk dalam Bupena tema 7 subtema yang keempat, mengenai perkembangan teknologi transportasi. Transportasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Transportasi memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat juga aman. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan manusia ke sebuah tempat menjadi lebih hemat tenaga. Alat transportasi sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu alat transportasi darat, laut, maupun udara. Contoh alat transportasi darat adalah sepeda, sepeda motor, mobil, angkutan umum seperti bajai, taksi, dan angkot, kereta api, juga bus antar kota. Alat transportasi laut contohnya adalah perahu dayung, rakit, perahu layar, perahu motor, juga kapal. Sedangkan alat transportasi udara contohnya adalah balon udara, pesawat terbang, dan helikopter. Sebelum ada teknologi seperti sekarang ini, ada baiknya kita ketahui juga transportasi pada masa lampau. Yang pertama, ada yang namanya pedati. Pedati ini biasa ditarik oleh sapi atau kerbau. Nah, biasa pedati juga digunakan untuk mengangkut beban berat seperti hasil panen dan bahan bangunan. Yang kedua, ada juga yang namanya delman. Perbedaannya dengan pedati adalah delman ditarik oleh kuda, sedangkan pedati ditarik oleh sapi atau kerbau tadi. Delman juga digunakan untuk membawa penumpang atau manusia. Alat transportasi pada masa lampau yang ketiga adalah namanya tram. Sebelum teknologi berkembang, masyarakat Indonesia sudah mengenal tram. Tram adalah alat transportasi tradisional yang pada mulanya menggunakan tenaga kuda. Tetapi lama-kelamaan tram juga berkembang menggunakan tenaga uap. Tram sendiri mengalami perkembangan yang cukup panjang. Dari yang awal mulanya tram, kemudian berkembang menjadi kereta api. Awalnya kereta api menggunakan bahan bakar batu bara, lalu menggunakan bahan bakar diesel dan solar. Nah, sampai saat ini akhirnya telah diciptakan yang namanya kereta rel listrik atau yang kita kenal dengan nama KRL. Apa sih kelebihan dari KRL? Yang pertama, kelebihan dari KRL adalah menggunakan tenaga listrik sehingga beroperasi sangat cepat. Harga tiketnya pun relatif lebih murah. KRL juga dianggap lebih efisien dan aman. KRL juga melayani rute Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, juga Bekasi. Awal mulanya KRL menggunakan tiket manual. Tetapi seiring perkembangan teknologi yang ada, sekarang tiketnya berbentuk kartu elektronik. Kartu elektronik ini membuat kita lebih mudah di dalam pembeliannya. Karena kita tidak perlu lagi mengantri, kita tinggal membelinya atau mengisi ulangnya di mesin-mesin yang ada di sekitar stasiun. Saat ini kita akan masuk di dalam perkembangan transportasi udara. Yang pertama, ada yang namanya balon udara. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques Etienne menerbangkan balon udara pertama dengan ketinggian 300 meter. Namun sayangnya, tingkat bahaya balon udara dirasa cukup tinggi, sehingga balon udara dianggap tidak cocok untuk digunakan sebagai transportasi udara. Oleh karena itu, berkembanglah yang namanya pesawat terbang. Pada tahun 1903, Orville Wright dan Wilbur Wright bersaudara menemukan dan menciptakan pesawat terbang yang pertama kalinya. Pesawat terbang dianggap dapat melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang singkat. Pesawat terbang juga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan. Nah, saat ini kita akan mengenal tentang transportasi umum. Contoh transportasi umum yang pertama adalah yang namanya kereta.
Yang kedua, ada juga transportasi umum yang bernama ojek daring atau singkatan dari ojek dalam jaringan, yang lebih kita kenal dengan istilah ojek online. Yang ketiga, contoh dari transportasi umum adalah bus trans atau lebih kita kenal juga dengan istilah busway. Kenapa sih kita harus naik transportasi umum? Ada beberapa manfaat dari transportasi umum itu sendiri loh. Yang pertama, transportasi umum mengurangi polusi udara dari asap kendaraan pribadi. Yang kedua, transportasi umum juga mengurangi kemacetan. Nah, yang ketiga, kita juga bisa belajar mengatur waktu dari naik transportasi umum. Karena biasanya kereta api dan busway telah memiliki jadwal keberangkatan, sehingga kita bisa mengatur waktu sehingga datang tepat waktu. Yang terakhir, kita juga bisa hidup sehat dengan berjalan kaki ke stasiun atau halte bus yang jaraknya dekat bila kita menggunakan transportasi umum. Nah, materi kita hari ini sampai di sini. Selamat belajar ya semuanya. Happy learning. God bless you all. Bye.